Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Eh, kita memasuki materi prakarya kelas 8 yang berjudul Kerajinan Bahan Limbah Keras. Perlu kita ketahui bahwa setiap aktivitas makhluk hidup di bumi itu akan menghasilkan suatu limbah, dan makhluk hidup adalah salah satu penghasil limbah terbesar di bumi. Pengertian limbah itu sendiri adalah bahan dari hasil aktivitas baik manusia ataupun tumbuhan dan lain-lain yang tidak bernilai ekonomis atau tidak memiliki harga ketika belum didaur ulang atau ketika belum diproses. Dan dari materi kerajinan bahan limbah keras di sini kita ketahui bahwa limbah itu terdapat dua jenis. Yang pertama adalah limbah organik dan anorganik. Materi ini sudah Ibu sampaikan di kelas 1 kalau belum lupa. Nah, lalu pengurangan limbah dalam masyarakat, limbah atau sampah ya, dalam masyarakat itu ada 3. Yang pertama adalah sistem sanitasi. Maksudnya sanitasi adalah yaitu seperti membuang sampah pada tempatnya, menggolongkan masing-masing, itu disebut sanitasi. Seperti organik dengan organik, anorganik dengan anorganik, seperti itu ya. Lalu yang pengurangan sampah yang di masyarakat yang kedua yaitu dengan pembakaran. Pembakaran itu digunakan untuk agar sampah di wilayah manusia atau di sekitar tanah itu berkurang. Tetapi perlu kita ketahui dengan membakar sampah yaitu menambah limbah atau polusi di udara. Yang selanjutnya adalah penghancuran. Dengan dihancurkannya limbah, contohnya dengan dibuat pupuk organik dan lain-lain, itu bisa mengurangi limbah di masyarakat. Prinsip dari kerajinan bahan limbah keras yaitu dengan menggunakan kembali, mendaur ulang, dan penggunaan. Jenis-jenis dan karakteristik limbah. Limbah keras organik. Limbah keras organik yang seperti kita ketahui, limbah keras organik yaitu limbah organik, limbah yang bisa didaur ulang, itu yang bersifat keras. Contohnya yaitu cangkang kerang, tempurung kelapa, dan potongan kayu. Itu organik ya, yang bisa hancur. Yang selanjutnya adalah limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik yaitu limbah yang bersifat keras tetapi tidak bisa diuraikan. Yang pertama yaitu contohnya logam, pecahan keramik, dan pecahan kaca. Itu kan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk, tapi bisa didaur ulang. Lalu dilihat dari kondisi wilayahnya, limbah-limbah itu memiliki tempatnya masing-masing. Contohnya kalau di pesisir itu seperti pantai di dekat laut seperti itu ya. Di situ akan terdapat banyak limbah seperti limbah cangkang kulit kerang, banyak limbah tempurung kelapa di situ. Nah, lalu selanjutnya adalah di pegunungan. Lalu di pegunungan itu tidak mungkin kita temukan cangkang kulit kerang kecuali kita membawanya dari dekat pesisir. Nah, di situ kalau di pegunungan itu kita mendapatkan kayu. Kayu itu bisa dibuat kerajinan, contohnya patung dan lain-lain. Lalu di pertanian juga kita bisa menemukan kayu di pertanian, tapi lebih efisiennya di pertanian itu kita bisa menemukan banyak seperti kulit jagung yang bisa disulap menjadi hiasan seperti pelepah pisang dan lain-lain, itu banyak di pertanian. Lalu di perkotaan itu jarang kita menemukan seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, tapi di perkotaan itu kita akan menemukan seperti pecahan kaca, logam, dan lain-lain. Jadi masing-masing itu bisa dibuat menjadi kerajinan. Lalu selanjutnya adalah silahkan kalian catat tugasnya, nanti bisa dikirim di WA Ibu, yaitu yang pertama adalah identifikasi dan beri contoh limbah yang didaur ulang di daerah pesisir, pegunungan, pertanian, dan perkotaan. Jadi setiap masing-masing wilayah itu kalian silahkan mengidentifikasi satu limbah. Contohnya di pesisir kalian bisa mengidentifikasi dan memberi contoh hasil kerajinan dari cangkang
kulit kerang, lalu di pegunungan bisa kayu, lalu pertanian kulit jagung atau sejenis lainnya, dan di perkotaan bisa kaca, logam, dan lain-lain. Itu berikan satu contoh dan identifikasi, maksudnya itu jelaskan seperti itu ya. Bisa dipahami, semoga bisa. Cukup sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.